adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wartawan yang saya hormati, puji Tuhan, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur alhamdulillah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, bahwa Labuan Bajo sudah ditetapkan menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah menetapkan Labuan Bajo menjadi KTT ASEAN. Saya 2 hari yang lalu diundang ke Jakarta dan mengikuti rapat terbatas kabinet, di mana rapat itu dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang diikuti oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Panglima ABRI, Kapolri, BIN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, Menteri Luar Negeri tentu saja, Menko Polhukam, dan Menko Ekuin dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Di situ Presiden menjelaskan mengenai KTT, dan kemudian kita menjadi tuan rumah, dan tugas tuan rumah itu adalah sebagai pendukung utama. Pendukung utama dalam arti bahwa kita tidak membicarakan masalah substansi daripada pertemuan, tetapi kita mendukung supaya substansi pertemuan bisa berjalan lancar dan kegiatan KTT itu bisa berjalan lancar. Jadi pendukung utama. Yang pertama, pendukung utama adalah kita menghimbau semua warga Nusa Tenggara Timur supaya bisa dengan antusias menerima tamu kita dari seluruh ASEAN. Karena ini pertama kali Nusa Tenggara Timur dipercayakan sebagai konferensi tingkat tinggi. Biasanya itu di Jakarta atau di Bali, tapi sekarang sudah ada satu tempat baru, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur kita menghimbau supaya kita bisa menerima para tamu kita dengan antusias. Yang kedua adalah sebagai tuan rumah yang baik, tentu saja di Labuan Bajo ada beberapa daerah yang kita akan bagi. Semua wisata boleh masuk, boleh datang ke Labuan Bajo. Tetapi ada yang namanya restricted area dan ada prohibit area. Ada yang daerahnya sangat terbatas dan daerah terbatas dan daerah bebas. Itu di mana-mana di seluruh dunia biasanya selalu diadakan kalau misalnya ada konferensi tingkat tinggi. Kemudian tugas kita yang lain adalah kita menyiapkan tarian untuk menyambut tamu-tamu ke negara. Kita tahu bahwa 11 negara yang datang, dan kemudian kita akan menerima dengan 3 tarian. Saya nyontek dulu. Itu tarian yang pertama itu adalah tari Tiba Mekah. Saya kira nanti Pak Marius yang jelaskan, tetapi itu namanya selamat datang. Saya kemarin jelaskan ke Presiden, Tiba Mekah itu artinya selamat datang kepada tamu, dan tidak hanya manusia NTT yang menerima, tapi seluruh alam dan seluruh jagat raya di Nusa Tenggara Timur itu menerima tamu kita. Itu filosofis dari Tiba Mekah. Kemudian ada tarian Rangkuk Alu, tarian pakai alu. Itu saya juga tidak terlalu tahu filosofisnya. Dan yang ketiga caci, saya kira semua sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi semua 11 negara akan datang. Begitu tiba, kita akan terima dengan 30 tarian. Yang kedua adalah semua kepala negara akan diberikan baju tenun Nusa Tenggara Timur. Tentu saja yang pertama adalah baju dari Nusa Tenggara Timur yang disiapkan oleh Ketua Dekranasda, Ibu Yuli Sutrisno Eskodat yang menyiapkan. Itu semua mereka pakai baju NTT. Dan yang ketiga, kita menyiapkan cenderamata untuk para delegasi.
Cenderamata yang pertama tentu saja berupa souvenir, komodo, foto-foto dan sebagainya. Tapi tidak kalah pentingnya kita akan berikan souvenir, yaitu sepeda bambu made in Nusa Tenggara Timur. Itu akan diberikan kepada para tamu kita. Tentu saja Bapak Ibu, masyarakat harus tahu mengapa pentingnya KTT ASEAN ini dan kita menerima mereka sampai begitu luar biasa. Tema dari ASEAN, KTT ASEAN ini sekarang ini, karena kita tuan rumah ASEAN dan kita menjadi ketua ASEAN, sudah memilih temanya adalah Epicentrum Growth Economy. Apa artinya itu? Artinya kita mau membuat ASEAN ini sebagai satu negara resiliensi dari suatu negara, satu kelompok negara untuk menerima tantangan-tantangan yang akan datang seperti sebelum keadaan yang terjadi sekarang. Seperti kita ketahui tantangan kita dengan COVID, resesi ekonomi, maka secara psikologis emosional kita harus menyiapkan diri dengan menggunakan kata resiliensi. Saya kira teman-teman tahu resiliensi ini dipelopori oleh seorang ekonom dari Inggris ya, tahun 1980. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memperkuat sistem ekonomi di Indonesia dan di ASEAN untuk diperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ASEAN ini menjadi suatu pusat ekonomi yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus menerima tamu-tamu kita, karena pasti akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Yang datang ini nanti itu rombongan dari seluruh ASEAN itu, selain kepala negaranya, kurang lebih 550 orang delegasinya. Itu baik yang untuk show maupun untuk bisnis maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pariwisata dan sebagainya. Belum termasuk mereka-mereka yang dari lokal. Oleh sebab itu hotel-hotel sekarang di Labuan Bajo, saya kira teman-teman sudah tahu, sudah penuh semua, dan Presiden sudah menginstruksikan bahwa kita sebagai tuan rumah harus bisa menyiapkan dengan baik. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat di Labuan Bajo supaya menjaga kebersihan. Kebersihan laut, lebih kebersihan laut dan kebersihan di darat, dan kemudian pasti nanti ada rekayasa jalan, di mana saya mohon maaf kepada masyarakat di Labuan Bajo mungkin ada sedikit terganggu, terlebih pada tanggal 10 dan 11, karena delegasi akan datang tanggal 9, 10 dan 11 itu pertemuan, ada 8 pertemuan, 7 pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden. Saya kira itu aja teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, Pak Wagub, terkait dengan pengawasan makanan untuk para delegasi seperti apa? ya, saya kira kemarin juga dibahas di dalam rapat, tapi itu tugasnya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan akan mengawasi kita menyiapkan tempat, tapi semua makanan itu semua akan diteliti oleh ahli-ahli yang luar biasa, ahli-ahli dari seluruh negara ASEAN. Kalau terkait sarana dan prasarana yang disediakan itu, misalnya tempat untuk menginap para tamu itu bagaimana? Sudah. Jadi Presiden pada saat rapat dia mengatakan tamu dari dalam negeri, delegasi dari dalam negeri yang sudah membooking hotel, kalau misalnya tamu dari luar negeri belum dapat hotel, mereka yang harus diprioritaskan. Ya. Hotel kita ada 1000 kamar, masih ada penambahan dari rumah penduduk, misalnya di semenari ada rusunawa, sudah disiapkan sedemikian rupa supaya delegasi yang datang tidak mendapat kesulitan. Bahkan saya sendiri di rumah-rumah penduduk, Pak Gubernur sendiri di kapal yang di rumah penduduk. Jadi kami mengalah untuk kasih tamu-tamu kita. Yang penting tamu-tamu kita harus happy. Begitu happy mereka akan mengatakan, KTT di mana? Labuan Bajo di NTT. Itu paling penting. Pak Wagub, ini terkait UMKM nanti Oh ya, UMKM sudah disiapkan oleh Pemda di sana. Ada tempat yang untuk disiapkan UMKM dari seluruh NTT. Ada tempat yang khusus, dan kemudian Presiden juga akan mengarahkan beberapa
pimpinan negara. Begitu mau jalan, dia akan arahkan ke tempat UMKM. Baik, sudah selesai ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.